siang ya. Nah, pertama-tama yang kami hormati Ketua KKG Bapak Ustadz Tata SPDI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sekemandung Ibu Teti Rosmiati SPD, yang kami hormati narasumber Ibu Santi Nurmayanti SPDI, yang kami hormati rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang telah membantu terselenggaranya acara diseminasi pemahaman budaya positif, dan yang kami banggakan pada Bapak Ibu guru hebat, guru PAI yang berbahagia. Sedikit pantun, Pak. Air minum dari telaga, indah rumah milik si kaya. Assalamualaikum, salam pembuka. Perkenalkan, saya Ani, adalah nama saya. Ibu Neni mungkin ya, Pak, kalau nama nama panggilannya biasa Ibu Ani. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Adapun susunan acara diantaranya adalah pembukaan yang barusan sudah kita buka. Kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Ajiji SPDI. Ketiga, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Tatang SPDI. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Bandung Bedas yang akan dipimpin oleh Ibu Nurga Hayati SPD. Yang kelima, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Teti Rosmiati SPDI. Keenam, sambutan dari Ketua KKG oleh Bapak SPD. Sambutan Ibu. Mohon, Ibu Malaras ya. Oleh Bapak Tata SPDI. Dan ketujuh adalah acara inti, yaitu diseminasi atau implementasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Santi Nurmayanti SPDI. Dan ke-8 adalah penutup. Ada ramah tamu, Bu? Oh, ada ramah tamu, insya Allah. Kita mulai saja ya, Bu. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan sholawat yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Aji. Asep Ajiji SPDI, mangga Pak, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah
Zuyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفرنا وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 56. Ya allazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu sangat baik sekali jika pada kesempatan ini kita melantunkan atau mengumandangkan sholawat bersama-sama untuk Rasul kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga penginten Nabi sekali, bapak-bapak sama ibu sekali. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atur nuhun, punten. Waduh, suara kuat kah kok. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Asep Andi SPDI.
Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Tatang SPDI, kami persilakan. Lebih kurang piksadannya tiawasan kalam ilahi di kasolawat nyareset bisa lebih pausan aset tehnya cina teh aduh suatana menuju ayah gangguan atau napi panggilan suatana menuju serak-serak becek kita bahasa tapi subhanallah bahasa tentunya menyentuh karena hati kan kalbunya mudah-mudahan si jantan manfaat jantan maslahat insyaallah si jantan nak rahmat kan orang sadayana ayeuna urang lengkapi urang sempurnakeun punya tangos doa insyaallah mudah-mudahan biasa nama ya teh Bu Santinya doa teh biasana di akhir itu biasana teh di penutupan iya panginten di awal ya setelah insyaallah ini jelas mah mudah-mudahan ieu doa si nyandak manfaat nyandak maslahat, nyandak keselamatan, nyandak kesehatan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكرم مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم حسن مقاصدنا يا الله ويسر أمورنا يا الله وعسر رزقنا يا الله وطول عمرنا يا الله واشرح جسدنا يا الله ونور قلوبنا يا الله وثبت إيماننا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا الله اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا الله اللهم يا الله اللهم عافني في بدننا يا الله اللهم عافني في سمعنا يا الله اللهم عافني في بشرنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين أجب لنا يا رب يا رب sehatkanlah selalu jasmani dan rohani kami semua yang ada di tempat ini ya Rabb. Ya Rabb, sehatkanlah selalu pendengaran kami ya Rabb. Ya Allah, sehatkanlah selalu penglihatan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa anta khairul fatihin wa anta khairul ghaniyin ya fatahu ya razzaqi ya mujib ya wahabu ya razzaqi ya mujib. Ya Rabb, Kau zat maha pemberi rezeki ya Rabb. Berikanlah kepada kami semua yang hadir tadi ya Rabb. Rezeki yang mudah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal dan barokah ya Rabb. Rezeki yang penuh dengan ridha-Mu ya Rabb. Rezeki yang penuh dengan rahmat ya Rabb. Rezeki yang bisa membawa kemaslahatan hidup kami ya Rabb. Rezeki yang bisa membawa keselamatan hidup kami ya Rabb. Selamat dunia dan selamat di akhirat nanti ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannah ya Allah ma'al abrar wa adkhilna jannah ya Allah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya hafiz salim salimna ya Allah fid dunya wal akhirah ya hafiz salim salimna ya Allah bil khusus jemaah yang ada di tempat
في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك العجابة في البركة من القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Jadi bantu
Selanjutnya, sambutan. Yang sambutan pertama dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eti Rosmiati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Kepada Ketua KKG PAI Kecamatan Cilekrang, Bapak Tata, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah mengisikan. Kemudian kepada Ibu Santi yang nantinya akan menjadi narasumber pada acara CGP Angkatan ke-7 yang saya hormati. Kemudian kepada saya banggakan, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi, kemudian dapat melaksanakan acara yang diselenggarakan oleh teman-teman kita, yaitu CGP Angkatan ke-7. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 CGP Angkatan ke-7. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikutinya, ya. Nah, Ibu doakan mudah-mudahan ke angkatan CGP ke-7 ini dapat berjalan dengan lancar, beres, tuntas, ya, tidak ada halangan apapun sampai selesai. Kelihatannya sudah kompak ini, yang 5 ini ya. Semoga berhasil sampai tuntas untuk pembekalan mereka masing-masing, ya. Nah, Ibu doakan juga kepada Ibu Santi, ini beliau akan menjadi narasumber, ya, tentang diseminasi implementasi budaya positif. Mereka harus memaparkan apa yang ditugaskan dari kementerian, ya, dari Kementerian Agama, karena di sini Kementerian Pendidikan. Kebetulan Bu Santi CGP-nya tentang PAI, ya. Oh, budaya positif. Ini kan ada guru kelas segala, ya. Jadi berbeda. Oh, sama. Oh, gitu, ya. Saya ucapkan semoga dalam acara ini diberi kelancaran, ya, dari awal sampai akhir, ya. Mudah-mudahan kita beri semangat, CGP Angkatan ke-7 semangat sampai tuntas. Semoga yang lainnya mengikuti, ya. CGP sekarang CGP Angkatan ke-10 kalau tidak salah, ya Pak Ang, ya. Mudah-mudahan yang lain yang belum bisa mengikuti bisa mendaftarkan, ya, masih ada waktu, ya. Mungkin cukupkan sampai di sini sambutan dari Ibu. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menjalankan amanah sesuai sampai selesai tentunya. Sambutan berikutnya, sambutan dari Ketua KKG yang akan disampaikan oleh Bapak Tata SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasanya dengan qudrat terhadap Allah SWT pada pagi hari menuju siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara yang pertama, season yang pertama
diseminasi yang akan disampaikan tadi oleh Ibu Santi Nurmayanti. Yang kedua nanti selepas sholat zuhur akan dilanjutkan dengan supervisi administrasi guru KAI dan juga pembinaan dari Bapak pengawas Bapak Roman SPDI MMPD. Kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sikemanung 1, Ibu Teti Rusmiati SPD, dan juga kepada Dewan Guru SD Sikemanung 1 yang tadi juga telah sama-sama mempersiapkan ruangan ini untuk dipakai untuk kegiatan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi jazakumullahu khairan katsirun kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga beserta Dewan Guru. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu Guru GPAI. Nah, kalau Ibu GP abi aya sesuatu Bu, bae digikeun gabri. Bade mangga teu poe bade kupingkeun Bu. Enjing-enjing luang empe-empe meserna di katapang Bu. Ka Ibu Bapak CGP Angkatan 7 wilujeng katapang sareng pribadas. Kan ieu mah pasan pantun jadi bosaneun. Yang ketiga ka Ibu Santi. Baca kue tadi oh mohon apa ada itu. Kati Santi naik bargas, Ibu Santi wilujeng mancen tugas, mugia dipasihan kalancaran. Terakhir panginten pangapunten Bu Santi sareng ka Ibu Bapak CGP Angkatan 7. Aya sababaraha rekan dari kami yang tidak hadir. Yang pertama Pak Rohedi sore menuju ada kegiatan SKP bersama-sama. Kemudian Pak Mamat sama seperti Ibu, kalau Ibu mah diseminasi, kalau Pak Mamat sedang praktik mengajar, tapi wilayah Nagreg ngaturan saya ke Pak Mamat. Kemudian yang sakit ada 2 orang. Yang pertama Ibu Suciati dari SD Ciwaru dan dari Azaidan Pak An. Aduh ketinggalan Pak An. Aduh Pak Suri. Masa dari Surya Bu Suryana, sanes Suryana. Mudah-mudahan Pak Suryana, Ibu Suciati enggal damang sabiharapi harideui. Selanjutnya penginten hal sanesna insyaallah teu dirugikeun selepas pada ibu-ibunya penginten supados nyangkol kana waktos. Mangga sekali deui Ibu ngaturkeun nuhun Ibu parantos kawalian tempatna kanggo diseminasi sareng supervisi Ibu sareng dibantos tadi ku Bu Ella sareng Bu Saha jadi Bu Yuyun jadi aya nu udah jangkung sanes Bu. Wah Bu Sintia ngaturkeun pisan Bu mugi dia kasayangan balas ka Allah kumangkeun kasayangan. Rupina mung sakitu tiasa dihaturkeun saninten buat saninten di parpatan hapunten abi hapunten di ayat parpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butana tetiasa ngawales ngabalas pantun apa Pak? Iya terus dikodean sama teh kedah engal. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi atau implementasi budaya positif. Pemaparan ini atau materi ini sekaligus nanti diskusi dan ada tanya jawab, tapi mungkin dibatasi ya Bu Pak, hanya 2 pertanyaan saja. Ini amanatnya dari Ibu Santi, katanya 2 saja. Acara ini akan dipandu langsung oleh Ibu Santi Nurmayanti SPDI selaku moderator, dan acara berlangsung mulai jam berapa sekarang? 11:30, berarti sekitar 1:30 mungkin ya, 1 jaman. Mudah-mudahan bisa dipercepat ya Bu ya. Kepada Ibu Santi Nurmayanti SPDI, maka kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri sohri wasiwi amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan penerapan atau implementasi kegiatan saya di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tak lupa salam dan salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya kita pada tamatnya akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Sekemandung 1, yang saya hormati Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Cilekang, serta guru-guru PAI sekecamatan Cilekang, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 7. Hapunten sanes bade naonnya ngaguruan abdi teh dieu nya mau berbagi ilmu. Dalam keterangan kan dikatakan sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat ya. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang apa sih itu budaya positif. Nah, sebelum ke ini inti dari budaya positif, perkenalkan ya, saya Sati Rumayanti sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ada ibu kepala saya yaitu Ibu Rita Astuti. Mohon maaf hari ini tidak bisa menghadiri, kebetulan beliau sedang sedang terapi. Yang selanjutnya ada Ibu Ulpah Amini MPD, itu sebagai fasilitator guru saya ya, rekan-rekan guru dari rekan-rekan kami juga. Dan yang terakhir yaitu ada Ibu Siti Maisaroh SPDI, itu guru atau pengajar praktik. Untuk perkenalan kepada terangnya Kak Abdi mah salah. Profil saya sudah 16 tahun mengajar di SDN Jati Endah. Terus pendidikan baru S1 PAI, baru mudah-mudahan bisa lanjut ya. Amin. Terus alhamdulillah kemarin 2022 saya diangkat menjadi P3K di Kabupaten Bandung. Nah, dan sekarang saya sedang pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang nih coba kita akan teman-temannya Ibu Bapak sadayana di duduknya berdua. Kalau yang belum berdua coba dipasangkan dulu. Sok pasang punten sareng Pak Taufik. Calik mah duaan. Oh iya sih. Hilang juaranya tadi. Ada punten ya sudah miwarang ya teh. Nah, jadi ada kegiatan ya. Cobalah berpasangan dengan teman Anda. Lalu lakukanlah simulasi di bawah ini, yaitu secara bergantian. Bayangkan bahwa Anda jadi ibu-ibu, bapak-bapak sadayana teh neupeul pananganna. Ya. Neupeul. Nah, sok neupeul. Tah. Berhadapan. Nah, ya. Sareng Ustaz. Nih berhadapan ya. Nah, contoh, Abi sareng Bu Neni nih berhadapan. Bayangkan di dalam kepala ini adalah hal yang berharga bagi Bapak Ibu guru. Nah, nih kumaha aja disebutkan nih bagaimana nih caranya pokoknya mah bade dikelek-kelek ka Bu Neni teh nya weh ngaluarkeun teh weh ngabuka sih bade diintimidasi misalkan. Misalkan gitu ya, misalkan pokoknya mah kumaha carana
biar si kepala itu bisa terbuka, ya. Terus, ya. Terus teman B boleh membujuk kayak tadi ya, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Soknya keluar tim, buka enak, tapi pasien artos sampai ke sebegitunya misalnya ya. Terus sampai membuka si kepala itu, lanjut Musri. Nah, apa yang terjadi? Timbul pertanyaannya, satu, apakah Anda atau B, misalkan dari A, Ibu Neni, B, ya, kepala tangan Anda, membuka kepala tangan Anda, terus mengapa? Pasti ada alasannya ya. Atau B, membuka kepala tangan Anda. Jadi bisa jadi Bu Neni ke Abdi, misalnya nanti itu buka gitu ya, atau sebaliknya Abdi biarkan ke Bu Neni nggak buka. Terus yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup? Jadi kemungkinan pertama tadi bisa saja membuka, kemungkinan kedua bisa aja menutup terus, ya. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali, ya, atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? So, praktek hukum yang ngebuka tuh atau masih menutup dengan itu? Oh, dibuka. Nah, Hadi berarti yang memegang kontrol adalah Pak Mual, berarti kalau gitu. Karena tadi Pak Mual di piwaran dibukakannya, berarti yang memegang kontrol adalah Pak Mual, contohnya gitu. Nah, Pak Hadi pun mempunyai alasannya, pastinya. Kenapa sih sampai mau membuka kepala itu? Ya, lanjut. Tapi yang pertama maupun yang kedua pasti akan bervariasi. Tadi saya sudah sebutkan ya. Namun pertanyaan ketiga memiliki jawaban yang jelas bahwa tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas tindakan diri kita sendiri. Ya, jadi yang mempunyai kontrol kita sendiri sebenarnya. Secara pokoknya jadi kita lah yang punya kontrol gitu lah, tidak mungkin dikontrol oleh orang lain ya. Nah, hal itu bergantung pada diri masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Hal ini meluruskan sebuah konsepsi yang telah lama diyakini salah, bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid dan yang kadinya gitu ya. Jadi bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid apabila murid mengikuti apa yang kita arahkan, ya, itu bersumber pada keinginan murid itu sendiri. Dia memilih untuk melakukannya. Jadi jangan sampai murid itu mengikuti atas paksaan kita. Rata-rata nih, ya maaf misalnya kalau kita dalam prakteknya di sekolah masing-masing, sok kerjakan misalkan. Jadi kita jangan sampai jangan memaksakan, tapi timbul dalam keyakinannya atau kontrol dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, sekarang miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terus, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi, karena melakukan karena dirinya mengizinkan dikontrol oleh gurunya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar, ya, yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau yang ini nih bisa jadi tadi murid akan menolak, bisa jadi ya kan tadi tuh untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada kita. Kumaha guru kita tergantung ya, gimana ibu guru, gimana bapak guru. Yang ketiga, kritik membuat merasa bersalah, menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata membuat bersalah, contoh misalnya nih, ketika misalkan murid melakukan kesalahan, kita nyindir secara tidak langsung ya, dah kamu mah jadi misalnya membuat si murid itu rasa bersalah ya. Nah ini menunjukkan pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, jadi merasa dirinya itu buruk ya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan perasaan negatif, padahal nyampaikan secara halus tapi hasilnya itu negatif juga tadi. Padahal nyariosnya berapa, aduh tuhnya gara-gara kamu jadi misalnya tadi itu, padahal halus tengah bentaknya tapi hasilnya itu negatif sebetulnya. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tuliskan poin agenda. Banyak guru ya percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk membuat murid-murid mengikuti. Apapun yang dilakukan dapat terima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula kita akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita memaksa kepada murid, hari tahu mah nurut, tapi dalam waktu jangka panjang bisa jadi si murid itu tidak mengikuti karena tadi merasa terpaksa. Tapi kalau yang timbul itu dalam dirinya, insya Allah tidak akan merasa terpaksa ya. Terus dalam waktu jangka panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi misalkan si ibu eta gitu jadi terjadi permusuhan seperti itu, meskipun secara bukan musuhan seperti artian dengan temannya ya, musuhan tetangganya bukan seperti itu, tapi di situ si ibu mah gitu jadi itu timbullah permusuhan antara murid dan guru. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey Principle, bahasa Inggrisnya apa ya? Serius. Ya, Principle Centered 21 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi urang ngarubah mungkin urang ngarubahlah anak didik kita, tapi rubahlah diri kita dulu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya kita tidak akan bisa merubah orang lain, apalagi anak kita, kalau kita tidak merubah cara mengajar kita, ya, pendekatan kepada anak kita, ya. Dan anak itu tidak sama loh pendekatannya, karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda, maka pendekatannya keras lamun cek urang mah artinya pamilina ieu mah artinya cara pendekatan maupun cara menangani lah setiap anak akan berbeda, tidak sama tidak bisa disamaratakan ya. Lanjut.
Realitas kebutuhan kita sama ya. Hal yang ini stimulus respon, yang satunya itu tentang teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita sama, tapi realitas kebutuhan kita berbeda, pasti akan berbeda. Yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi pandangan kita akan berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan karena pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya ada yang bisa mengontrol dirinya, yaitu Anda ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kita harus berpikir model berpikir menang-menang ya. Lanjut. Makna kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, pasti kita berpikirnya atau langsung wah tata tertib, wah itu peraturan ya. Kebanyakan orang tadi menghubungkan dengan tadi peraturan ya, tata tertib, kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti kita nih penerapannya ke anak bukan memberikan hukuman, ya. Sebisa mungkin jangan memberikan hukuman. Karena nih di benak saya ya ketika saya sekolah sampai sekarang ini saya teringat terus. Nah dikhawatirkan pada anak kita pun terngiang terus sampai nanti mereka besar. Karena itu pengalaman memang betul saya alami gitu ya tentang hukuman itu. Lanjut. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin juga timbul dalam diri kita. Kalau kita sambungkan dalam guru PAI, ya, soal abdi ya mah, kita sana. Disiplin itu adalah sebuah pembiasaan yang nantinya akan menjadi akhlak. Soal abdi mah, jadi nyambung pamikan guru PAI mah. Jadi pendisiplinan itu adalah pembiasaan yang mana nanti pembiasaan ini menjadi akhlak. Ya, kalau sudah timbul akhlak, insya Allah anak itu akan terbiasa, tidak akan merasa misalkan berat untuk melaksanakannya atau merasa disuruh-suruh lagi kalau sudah terbentuk disiplinnya itu. Ya. Terus wajib dan peraturan demikian telah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Mereka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Bisa dicek ya teman-teman. Lanjut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen. Restructuring School Discipline 2001. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi pengikut seseorang haruslah paham alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam yaitu adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tadi
disiplin itu harus muncul dalam dirinya. Jadi motivasi dalam diri sendiri, bukan dari dorongan luar atau orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen 1900 meyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan lainnya ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil ini nih, ragam nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pastinya nyambung dengan kita sebagai guru PAI ya. Hadinya manifestnya ya. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 3, berkebinekaan global. 4, gotong royong. Dan terakhir, kreatif. Nah, 9 pilar karakter Indonesia Cohesive Foundation ya. Ciptaan Tuhan dan segenap ciptaan, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Nuka 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi nuka 2 pasti ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. IPA, ini ada contoh kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Jadi nyoret-nyoret, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Kurangnya di kelas gitunya, ayah budak kamu temerhatikeun, pas ditanya ke urang teh langsung gugup. Rewas nu ayahnya, seksi buat naon, pasti gitu. Nah lalu ya sampai akhirnya dia menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi saking rewas tadi, serta tiba-tiba menjadi gagap, gagap rewas pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, tadi kermarewas isin serikeun deui ku rerencangan sakelas kabayan eta budak kumahanya. Nah, terus Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA
yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan. Pas marulas dipiwaran di kapayun ku pasenok teh ya, untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kebayangnya isinya luar biasa ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh. Jadi tambah gandengnya kayaan kita teh sanes ngajengpekeun, justru membuat kelas itu tidak nyaman ya. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Setuju kan? Kunaon tidak setuju, kenapa? Oh, kasihan, malu. Bagaimana? Ya, tipaan anu atas lebih ini dari angkatan 5 kan? Ya, jadi pasti ya tidak setuju. Karena apa tadi? Secara tidak langsung Pak Seno itu memberikan hukuman kepada IPA, ya, dibuat malu, terus membuat IPA juga rasa bersalah, ya. Jadi merasa bersalah dan membuat malu, pas itu teh hukuman yang secara tidak langsung. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Si hukuman atau konsekuensi? Disebut dengan hukuman ya, hukuman yang tidak disengaja. Kalau konsekuensi itu, jadi misalkan sok kumaha tah gitu tanya. Jadi kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu harus apa? Itu konsekuensi. Tapi itu bukan menurut anak, tapi menurut kita guruna. Jadi kita yang memberikan. Kalau konsekuensi bukan anak ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada perbedaan. Yang pertama, hukuman itu bersifat ya perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Kalau konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi hanya sementara. Sedangkan restitusi memecahkan masalah. Nah, tadi di apa sih perbedaannya ya? Kalau hukuman berarti langsung memberikan hukuman, kamu harus ini. Tapi kalau konsekuensi, kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu harus melakukan ini, contohnya. Tapi kalau restitusi itu bisa memecahkan masalahnya. Tapi bukan dari kita guru, tapi anaklah yang bisa memecahkan masalahnya. Contoh Pak Hadi ya, contoh Abi jadi bu guru contohnya. Pak Hadi di kelas kayak gimana? Tahu mana cek Pak Hadi? Lamun anu hukuman berarti misalkan disuruh ngepel misalnya atau membersihkan WC ya. Kalau misalkan enak konsekuensi, kalau kamu makan itu dalam pelajaran berarti kamu tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik misalnya. Tapi kalau restitusi nih masalahnya itu terpecahkan. Contoh misalkan ya Bu, ya saya sudah berbuat salah nih ya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bukan bu guru yang memberikan solusinya, tapi anak itu sendiri. Terus yang keduanya, nih sistem tidak akan berjalan ya apabila murid takut. Pasti kalau orang dihukum pasti dipayunnya, si ibu, bapak iya masihan hukuman ya. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi Pak guru dipantau terus ke budak teh. Kalau konsekuensi, tapi kalau sudah ini restitusi, murid itu belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Karena tadi sudah timbul dalam dirinya, udah tahu nih kan tadi penyelesaiannya dalam diri sendiri, maka dia akan timbul tanggung jawab dalam dirinya sendiri.
mual terus diingatkan, kamu dalam belajar harus baik atau begitu. Kalau sudah timbul dalam dirinya sendiri, sudah merasa tanggung jawab. Terus peraturan adalah kamu harus, tadi bahasanya. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Terus, murid atau anak akan benci terhadap peraturan. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau udah tingkat restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terus, yang hukuman lagi, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, baik secara fisik maupun secara verbal. Ucapan orang tanpa disadari menyakiti hati anak kita, ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi tadi pilihan kayak misalkan cara penyelesaiannya satu kamu tadi kemakan gitu ya. Pilihannya dari anak itu sendiri. Terus di hukuman, anak tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, ya, waktu jangka panjang. Terus konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Tapi restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalkan anaknya dengan teman di Pak Mul dan Pak Hadi pas dulu, kalian merasa dihukum, adil kasih ibunya, nggak hukuman kasih Pak Mul misalnya gitunya. Terus bisa jadi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, udah weh tutup ke masalahnya ya, udah yang penting terus jempek gini orang masa ngajempekeun masa. Terus restitusi mah korban mendapatkan ganti, ya. Terus yang terakhir murid atau anak akan tersakiti tadi. Terus konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, enak jadi murid teh kepararukuh gitunya. Terus ada terakhir restitusi, murid akan mendapatkan penguatan, ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih, hukuman tadi peraturannya adalah kamu harus apa misalnya. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan atau di akhirnya akan mengucapkan terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Contoh nih, nanti ada ngomong sih sebenarnya dari ini tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, ini tuh nanti yang diyakini itu. Maka anak akan misalnya Abi ya di kelasnya, ketika pembelajaran PAI, murid itu harus berdoa dulu sebelum belajar. Lalu misalkan ada murid yang tidak berdoa, kan nanti anak itu bukan dikasih hukuman. Kamu tadi berdoa sana membersihkan WC misalnya gitunya. Tapi kalau sudah restitusi, apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas kita? Contohnya, oh iya Bu, terus berdoa dulu. Tadi kamu tidak berdoa, jadi kumaha? Bisa, oh iya Bu, berarti saya tadi sudah berbuat salah. Maka apa tindakannya? Misalkan kata anak, oh berarti saya harus mengulanginya, berdoa kembali, misalnya seperti itu. Ya, tadi bukan apa untuk memperbaiki masalahnya ini. Terus murid atau anak membenci peraturan. Lamun karena hukuman pasti bakal budaknya benci. Siga api bahasa eta, ya. Pernah satu kali kesiangan sekolah, ya. Kebetulan sekolah saya itu disiplin bisa karena sekolahnya di Kartika Chandra yang berbaur karena abri lah pokoknya namanya. Jadi hukumannya pun dikasih setingkat kayak abri, ngurilingan lapangan 10 nguriling. Terus datang ke kelas, gurunya di kelas dibending. Dan itu sampai teringat sampai sekarang. Ya, makanya ketika misalkan saya kumaha ieu weh teu dihukum deui. Ya. Jadi mau ya, diteringat dengan hukuman itu ya.
terus bahkan membenci dengan hukuman. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terus kalau hukuman tadi dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan kalau restitusi itu dibuat oleh anak itu sendiri, ya, atau murid itu sendiri. Jadi bukan dari kita lagi, ya. Kalau dari kita nanti ketika pelaksanaannya akan merasa berat kene. Tapi kalau timbulnya sudah dari anak itu sendiri, oh iya, saya harus bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Ya, udah timbul seperti itu. Terus kalau hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. So kadang tadi tersadar langsung nyindir kabudak teh. Ima abdi ya sanes. Sehingga, nah atau hari kamu tekan sholat misalnya gitu, tadi naon wae itu kata teh secara tidak langsung, padahal memang nyarios teh henteu teu kasarnya, tapi eta teh nyindir secara tidak langsung gitu ke anak teh. Terus konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas yang tadi Bobi sebutkan, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Sekarang C, dihukum oleh penghargaan. Nah, Alfred Hon Punishment by Reward ya, 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tuh ternyata dihukum oleh penghargaan teh ya, menghancurkan ya potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Terus menurut Hon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan dengan hukuman teh nilainya teh hampir sama. Ya. Contoh nih, penghargaan tidak efektif. Contoh, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati dan tidak mencobanya lagi. Contoh ya, guru teh di kelas saha anu biasa ngajawab pertanyaan ngasihan yang misalkan ciki. Nah ini yang untuk yang mendapatkan ciki bangganya pasti. Tapi ketika temannya yang tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan, dia akan merasa terus dalam dirinya ada mau bisa. Nah tadi makanya yang tadi sebelumnya tadi itu ya merasa seperti saya mah gak akan bisa nih. Itu secara tidak langsung menghukum penghargaan, tapi memberikan hukuman kepada anak teh. Anu meunang teh pasti eta deui. Secara tidak langsung teh menghukum anak ya. Terus jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan, kita harus terus-menerus memberikan itu. Jika kita ingin dia meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi tadi terus kapaci terusnya dikasih. Tapi hanya untuk berlaku hanya anak itu saja ya. Tapi kalau untuk yang lainnya udah merasa dawan anak yang lainnya. Ada pasti eta we menang teh gitu. Terus orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, sok pasti. Nu hoyong langsing, pasti nih diberikan penghargaan mau langsing. Ada lamun udah dari sana seperti itu bentuk badannya misalkan mau turunan game susah seperti itu ya. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang
efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Yang tadi saya sudah sebutkan ya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, oh ternyata selama ini di kelas teh perasaan atau saya, contoh real nadi misalkan, ketika baris masuk ke dalam kelas, sok anu rapi kayak ku ibu di pasihan bintang, ya. Tapi nyatanya nih yang rapi hanya anak itu saja. Dan nanti anak yang tidak rapi, ya, anak yang tidak rapi, ada si ibu pasti masih nanti keringat karena sudah dalam ibu pasti etawe gitu, ya. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri pasti. Contoh, ya, tadi nuka kadepan, si etamu meningnya kahiji wae aya abi iraha tuh kan, jadi timbul iri dalam dirinya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan itu, ya, di kelas, ya, tidak akan, ya. Terus kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi bukan benar-benar dia bisa atau bukan dalam dirinya imah yang wah si ibu teh senang wah gitu kan. Ya. Terus penghargaan jika seorang guru mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Jadi dengan cara nawe, ya, no penting si ibu teh resah gitu kan. Terus selanjutnya yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul. Bakal ini teh dengan teman teh bakal saingan. Bisa jadi malah enggak, ya, persaingan teh, atau bisa jadi tadi teh si ibu mah dah pasti tadi abi mah mau bisa, padahal belum tentu, ya. Anak teh bisa jadi di olahraga mah bisa, namun di PAI misalkan nggak bisa, berarti bisa aja di olahraga bisa, ya. Terus selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu udah dikhawatirkan kan? Udah saya mah tidak akan mencoba. Dah pasti bisa atau wae. Abi mah mau biasa. Itu yang dikhawatirkan itu anak seperti itu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan dalam sebuah percobaan. Sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda, ya. Jadi anaknya suruh ke depan, mana sih wajah-wajah yang sama kayak gitunya. Terus pada mana yang sama, mana yang berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang, ya, sok anu bisa ya keupasan atos gitu ya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi nu penting mah asa duit budak teh. Padahal jawabannya ya salah ka eta. Dikhawatirkan kitu ibunya. Lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Bila seseorang yang terbiasa melakukan suatu hal karena dibayar, dia akan berhenti berkembang karena merasa nyaman. Namun bila tidak
bergantung pada bayaran, dia selalu berupaya mengasah diri lebih baik lagi. Jadi ini nanti mau bayaran baru gitu ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Contohnya misalnya apa coba? Apa coba? Lama pekerjaan lama udah weh nyerah duluan. Ya, yang namanya kreativitas jika ada malik mikir weh. Kan itu kreatif anak-anak ya. Ya, tidak mudah tapi anu tidak kreatif ya saya mah nggak bisa bikin yang genetik gitu ya. Terus yang selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Karena di kurikulum 13 mah sudah tidak ada ranking. Ya. Karena apa? Mereka yang mendapatkan ranking kedua kaum pahaman ya akan merasa paling dihukum. Ada ranking kahiji, tak itu kan merasa dihukum anak teh. Ya. Karena nih orang pada dasarnya tidak suka karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya, atau ternyata sudah bisa membaca menggabungkan tina huruf-huruf, tina kata-kata menjadi sebuah kalimat ya. Terus anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi budak orang yang bisa baca Iqra, baca Quran atau sebuah penghargaan. Nih, alhamdulillah gitu oke tehnya. Jadi amun aya nu bisa teh jangan dihukum. Tapi kita ajari ya buleukeun teh gitu ya. Terus jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak-anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Terus sekarang restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jangan sampai tadi IPA ganingnya pasti ketika hidup kembali izin komodisen serikeun ku sakelas ya. Jadi ku restitusi anak tidak akan merasa malu lagi. Tapi dia kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi restitusi bagaimana memperlakukan kepada orang lain juga. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
restitusi. Ini ada 4. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi guru teh memaksa, sok kamu kudu ieu. Enggak, tapi tawaran bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri sesuai dengan filosofis Kiai Hajar Dewantara. Kita itu menuntun anak, bukan misalkan kamu harus ini harus itu, bukan seperti itu ya, tapi menuntun anak. Restitusi, 3 tahap evaluasi diri. 1. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya dan menyampaikan pemahaman saya padamu. Nah, yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 2. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketiga, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan melakukan tindakan tapi karakter penguatan dalam dirinya. Yang ketiga, 4, restitusi menguatkan. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita sudah murid di kelas kita melakukan kesalahan, pasti nanti disurahkan ke rencana nantinya di kelas ketika dia mau duduk kembali ke tempatnya merasa saya sudah melakukan kesalahan. Tapi dengan restitusi tadi menguatkan anak kembali kepada kelompoknya, ya, karena tidak diberikan hukuman, tapi tadi restitusi bagaimana penyelesaiannya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, yang tadi saya katakan keyakinan kelas, ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tidak terikat latar belakang suku, agama, bahasa. Terus nilai kebajikan ini disusun secara bersama antara murid dan guru. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun akan demikian, mereka perlu mendengarkan atau memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi mudah-mudahan dari setelah ini ibu bapak guru bisa menerapkannya di sekolahnya masing-masing, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak, bukan kita. Misalnya harus ini, harus itu, bukan. Tapi keyakinan kelas ini dibuat oleh anak itu sendiri. Nanti disepakati oleh kita, ya. Nih, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur
keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid ya di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau kelas. 2, mencatat semua masukan. Jadi abdi mah di kelas teh masih hanon stick note kamurang kali dibagi ke sok bebas terserah kalian mau apa ya. Contohnya misalnya kalau pas contoh bisa terkabayang naon sih keyakinan kelas tadi ketika memulai pelajaran atau sesudah pelajaran agama awal atau ya setelah baca doa dengan arti karena masih ada murid yang atau anak yang ketika berdoa ya contohnya misalkan berpakaian rapi tak abi mah ditamihan pelajaran agama mah atuh pakai hijab minimal contohnya misalnya tak anak tadi bikin sendiri bu mau saya mau ini tadi mah nggak ditulis di stick note ya. Terus tadi kan ini anak menempelkan hasil dari curahan mereka itu ya ini bebas terserah kan contohnya tadi ku abi 2 bisi tekabayang naon sih gitunya. Nah keyakinan kelas adalah nilai-nilai tadi mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Tadi abdi mah tina karton tapi di tulisan tina stick note ditempel tina karton ya di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahannya pendapat ditempel disimpan di sigaki dibaca barangkali itu teh sambil mengingat-ingat ini pengen abdi apa kata barudak teh ya akalkeun. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Nih, saya mau direview lagi, jadi dibacakan ku abdi teh. Ini misalkan kayak, Bu, ini piket kelas. Oh, mau nggak semuanya ya udah kesepakatan ya. Ayah menyata si murid teh. Nanti sudah disepakati ya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan menjawab ulang. Yang menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi pas beres ada tadi tanda tanganan, ya, baik guru maupun murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kelas dia berada di mana namanya? Ada di ilmu literasi, karena kita bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ada PAI mah otomatis upah pindah bulan kelas ini sampai kelas 6 sok madang. Ada abi mah kalasan kelas 4 sampai kelas 5, Usiti kelas ini sampai kelas 3 gitu. Maka terkadang sami nya beda-beda sampai kelas abdi di kelas 6. Dan kalau ada aragan, Bu, saya mau ditambahin tidak boleh pacaran. Hayya eta teh. Da kelas genep ayeuna mah tos arageunnya. Oh iya bagus sok masukeun tah seperti itu. Tapi di kelas 4 mah moal mungkin kamu di kelas 1. Tah kitu nya maka sepakati oleh kita bersama. Lanjut. Nah, ini tuh ya, nempelan, madama. Nah, itu hasilnya. Contoh penerapan di sekolah saya ya. Sekolah mah dibagikan, dicatat kurang kali P, ditempelkan, itu hasilnya seperti itu. Lanjut ya Bu. Terus, nah ini mah contoh ya dari sana. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Beda dengan keyakinan kelas 1 tadi,
Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kasih juga kalian sekali nangis kemeh gelingannya. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, sekarang yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini mah semua sama, bukan hanya murid, tapi kita guys sama ya sebagai guru. Satu, penguasaan. Jadi butuh kekuasaan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang utama nama bertahan hidup, ya. Terus kesenangan dan kebebasan. Ini kelima kebutuhan dasar manusia, ya. Pasti ada dalam diri kita sendiri juga ada. Lanjut. Contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Atas saya pokok mendaki sih teh, karena sebetulnya komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, tadi betul ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Lanjut. Kasih sayang dan rasa udah nih contoh namanya langsung itu kamu tadi saya itu. Kalau ini kebutuhan seperti itu contoh namanya. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini nih. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi ke pas sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah penerapan disiplin, apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Nah, 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Para guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya. Terus kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Tapi penghukum bakal itu nyaris efektif. Anu kedua. Jadi maksudnya ternyata ada 5 posisi kontrol. Guru itu 1 penghukum, 2 membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Yang ketiga, guru itu menjadi posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kalau kita posisi teman kepada murid kita seperti itu. Tapi akan timbul hal negatifnya juga, yaitu apa? Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak akan membantu saya, ya, karena kita teman, merasa seperti itu. Lanjut. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan yang dapat digunakan sebagai bukti. Nih, pasti memantau, wah kalinya lagi catatan-catatannya. Posisi ini akan menggunakan stiker atau studio catatan atau daftar cek. Ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan terakhir yaitu posisi manajer. Mudah-mudahan mah kurang sebagai guru teh yang paling bagus adalah posisi manajer. Apa itu? Adalah posisi di mana guru ya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan ya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Tadi keyakinan kelasnya ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita memilih murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, mungkin ya jadi mudah-mudahan dengan nah ini nih praktek segitiga restitusi. Nah jadi kebetulan nih murid saya namanya Iqbal ya tidak berdoa ketika di saat pelajaran. Nah jadi anak itu bukan langsung dimarahi di situ ya, karena nanti akan merasa bersalah dari itu, tapi dibawa keluar atau kalau di kantor di sini saya udah apa aja keluar ditaruh. Nah tadi kamu kenapa tidak berdoa? Terus bagaimana nanti ke depannya ya? Anak saya kan kebiasaan
Siap? Nah, mau diulangi lagi kan? Nah, ya itulah contoh penerapan di mana di kelas kita ya nantinya. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, bukan langsung menghukumnya di depan teman-temannya, karena nanti akan merasa anak itu dihukum dan merasa bersalah. Tapi diajaklah keluar, ditanyakan, mengapa tadi kamu tidak berdoa saat memulai pelajaran? Oh iya, kata Iqbal tadi itu lupa. Nah, bukan kita yang mau harus bagaimana, tapi anak sendiri yang memberikan solusinya, ya. Inilah penerapan segitiga restitusi. Jadi menanyakan, menguatkan kembali kepada anak dan mengembalikan anak itu pada kelasnya, tidak merasa malu, ya, karena sudah kuat dalam dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benarnya hanya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan ibu bapak guru bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Santi. Selamat datang Bapak Pendai. Mohon maaf waktunya mungkin terganggu sedikit. Nah, terdapat banyak solusi alternatif ya Bu ya, yang kita dapatkan untuk mengatasi beragam dilema mengenai memberikan hukuman dan reward dalam pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk memajukan budaya positif. Semoga solusi-solusi yang telah kita bahas dapat diterapkan atau diimplementasikan di kelas maupun di sekolah masing-masing. Para hadirin yang terhormat, kita telah sampailah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Selanjutnya kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditutup.